Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kami dari kelompok 2 bisa mempresentasikan makalah kami melalui Zoom. Eee, kami dari kelompok 2 terdiri dari yang pertama ada Ayu, Ratu Ali Syarifah, Bu Sherlian Hendry, SPD, MPD. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mohon ke pembagian pembahasan, Yutri. Baik, yang pertama ada pengertian pengukuran. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serba lebar, yaitu jarak dari satu ke sisi yang lain diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Pengukuran panjang ukuran panjang suatu objek adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk menyusun secara berjajar dan berkesinambungan dari ujung objek yang satu ke objek yang lainnya. Pengalaman belajar siswa tentang pengukuran panjang dimulai untuk mengukur panjang dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku disesuaikan dengan benda yang diukur panjangnya. Beberapa contoh pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku untuk pengukuran panjang antara lain yaitu ada yang pertama ada jengkal, adalah pengukuran yang disesuaikan dengan jarak paling panjang antara ujung ibu jari tangan dengan ujung jari kelingking. Yang B ada hasta, adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang lengan bahu dari siku sampai ujung jari tengah. Yang C ada depa, adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung jari tengah kiri sampai ujung jari tengah kanan. Kaki adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sebuah kaki. Tapak adalah pengukuran dilakukan dengan ukuran panjang sebuah tapak. Yang terakhir ada langkah, adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah langkah. Yang pertama ada pengukuran baku. Dengan menggunakan satuan baku, merupakan sebuah pengukuran yang hasilnya tetap atau standar. Terdapat dua acuan pengukuran baku yang digunakan, yaitu pengukuran sistem Inggris dan pengukuran sistem metrik. Pengukuran sistem Inggris dikembangkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita yang telah distandarkan. Beberapa contoh baku pengukuran panjang sistem Inggris antara lain ada yard, feet, dan inci. Beberapa contoh satuan baku pengukuran berat dan volume sistem Inggris antara lain pound, cup, dan galon. Pembelajaran di sekolah dasar di Indonesia lebih menggunakan pengukuran baku sistem metrik. Sistem metrik dikembangkan secara sistematis dan memiliki standar. Yang A, alat ukur panjang. Alat ukur panjang biasanya atau sering digunakan untuk mengukur panjang dan tinggi sebuah benda. Yang pertama ada mistar, terlebih kita kenal sebagai penggaris, dapat digunakan untuk mengukur panjang benda seperti pensil, buku tulis, dan penghapus. Alat ini biasanya digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengukur panjang suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan mistar atau penggaris. Terdapat beberapa jenis mistar sesuai dengan skalanya. Ada mistar yang skala terkecil, mistar milimeter, dan ada yang skala terkecil mistar sentimeter. Mistar yang sering kita gunakan adalah mistar milimeter. Dengan kata lain, mistar ini mempunyai skala 1 mm, mempunyai ketelitian 1 mm atau 0, cm. Bentuk penggaris dapat kita lihat pada makalah. Yang kedua ada meteran. Meteran dikenal sebagai pita ukur atau tape, atau bisa disebut juga dengan roll. Dari meteran ini, seperti penggaris, meteran berdimensi lebih panjang di bawah penggaris, namun meteran berdimensi lebih panjang, terbuat dari bahan yang lebih fleksibel daripada penggaris agar dapat digulung serta mudah dibawa kemana-mana. Maka dari itu alat ini dapat dipergunakan untuk mengukur objek yang besar semisal tanah, bangunan, dan lainnya. Bentuk meter terdapat ada meter kain, meter roll kecil, dan juga meteran roll besar. Yang ketiga ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur
ketelitiannya dapat mencapai 100 mm, terdiri dari dua bagian, bagian yang diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian penggunaan maupun alat. Sebagai keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital pada versi analog. Umumnya tingkat ketelitian adalah 0,05 mm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 untuk yang di atas 30 cm. Penggunaan alat yang satu ini biasanya terlihat di bengkel-bengkel atau di tempat-tempat memproduksi barang yang detail dan tidak presisi yang tinggi. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda kecil seperti skrup baik dimensi maupun dimensi luarnya. Selanjutnya, ini bentuk dari jangka sorong. Yang kemudian ada mikrometer sekrup, bentuknya seperti ini, dan bagian-bagiannya juga bisa teman-teman lihat pada makalah. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran tipis. Alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur benda berbentuk plat. Dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur ini digunakan oleh tukang servis, kulkas, pompa air yang mengukur diameter kawat tembaga yang ada digunakan mengganti kumparan kawat yang telah rusak. Alat ukur ini sering digunakan untuk mengukur besar panjang sebuah benda. Selain itu, mikrometer sekrup juga banyak digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter sebuah benda karena punya ketelitian yang tinggi. Selain itu, mikrometer sekrup juga banyak digunakan untuk ketebalan diameter sebuah benda. Lebih memilih mikrometer sekrup ketimbang jangka sorong. Secara umum, fungsi mikrometer sekrup ada 4, mengukur ketebalan sebuah benda kerja yang sangat tipis seperti lempeng, baja, aluminium, dan kertas, mengukur diameter luar suatu benda yang kecil seperti kabel, kawat, dan lainnya. Yang ketiga, mengukur garis tengah lubang benda yang berukuran kecil, mengukur kedalaman suatu lubang kecil, contohnya lubang pipa. Baik, untuk pengukuran mikrometer sekrup dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Ali. Kepada Ratu Ali kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Cara-cara membaca pengukuran dengan mikrometer sekrup, yaitu A. Menentukan skala utama bagian kiri, menunjukkan angka berapa. Yang B. Perhatikan pada skala putar, temukan garis yang sejajar antara skala utama dengan skala putar. Yang C, jumlahkan hasil pencatatan pada kedua langkah di atas, putar menunjukkan angka berapa. Yang B, macam-macam satuan ukur panjang. Yang pertama itu ada km atau kilometer, merupakan ukuran satuan panjang di dalam sistem metrik dan memiliki nilai yang sama dengan 1000 meter. km sendiri kini telah secara resmi untuk menyatakan jarak dari sebuah tempat ke tempat lain secara geografis di tanah, air, dan di sebagian besar dunia, kecuali di Amerika Serikat dan jaringan jalan di Inggris dan beberapa. Yang kedua itu ada HM, hektometer. HM sendiri merupakan singkatan dari hektometer yang merupakan ejaan dari Amerika, sedangkan hektometer adalah ejaan dari SI, International System of Units. Satuan panjang satuan ini merupakan nilai ukuran satuan panjang yang terdapat di dalam sistem metrik yang telah disesuaikan dengan standar internasional. 1 HM sendiri nilainya sama dengan 100 meter. Yang ketiga itu ada DM atau dekameter. DM ini merupakan singkatan dari dekameter yang merupakan ejaan dari Amerika. Sementara itu ejaan dari SI atau International System of Units sendiri adalah dekameter. Satuan panjang ini merupakan satuan panjang yang terdapat dalam sistem metrik yang sesuai dengan standar internasional. DM sendiri adalah sama nilainya dengan 10 meter. Yang keempat itu ada meter atau M. Kamu pasti sudah tidak asing dengan satuan panjang ini, karena satuan panjang ini meter sendiri merupakan singkatan dari meter yang merupakan ejaan Amerika, sedangkan metre adalah ejaan dari SI, International System of Units. Satuan panjang ini merupakan nilai ukuran di mana sistem metrik yang merupakan standar internasional, nilai 1M sendiri sama dengan 100 cm atau 0,001 km.
Yang kelima itu ada DM atau desimeter, dan merupakan singkatan dari desimeter yang merupakan ejaan Amerika. Satuan panjang ini merupakan satuan panjang metrik yang telah sesuai dengan standar internasional, dan 1 dm sama dengan 0,1 meter. Yang keenam ada sentimeter atau cm, merupakan singkatan dari sentimeter dan merupakan satuan panjang di dalam sistem metrik yang digunakan sebagai standar internasional dan menjadi dasar pengukuran standar di dalam sistem CGS. Yang ketujuh itu ada mm atau milimeter, merupakan singkatan dari milimeter dan merupakan nilai ukur satuan unit di dalam sistem metrik yang dijadikan dasar dari pengukuran panjang. Yang kedelapan itu adalah mil atau biasanya juga disebut mile, merupakan pengukuran unit yang digunakan sendiri. 1 mil sendiri sama dengan 5.280 watt. Yang kesembilan itu ada YD atau yard. YD atau yard merupakan satuan unit dalam bahasa Inggris yang digunakan di sistem British Kekaisaran maupun di Amerika yang telah secara internasional pada tahun 1959 sebagai standar persis sama dengan 9.144 meter. 1 yard juga sama dengan 36 inci. Yang ke-10 itu adalah inci atau inci. Inci bisa juga disingkat dengan in dan menggunakan simbol setelah angka. Contohnya seperti 14. Satuan panjang ini merupakan satuan panjang di dalam sistem kekaisaran dan Amerika Serikat dari uncia Romawi. Dan tak hanya digunakan untuk mengukur satuan panjang, satuan ini juga bisa digunakan untuk mengukur satuan lain lebar dari jempol manusia. 1 inci nilainya sama dengan 2,54 cm. Yang ke-11 itu ada kaki atau FT. FT merupakan singkatan dari foot atau kaki yang merupakan satuan unit panjang dalam sistem kekaisaran dan juga kebiasaan pengukuran yang digunakan di Amerika. 1 feet nilainya sama dengan 0,3048 meter. Bisa kita lihat ada tangga pengukuran panjang di situ, yang dimana setiap turun 1 tangga dikalikan 10, dan setiap naik 1 tangga itu dibagi 10. Selanjutnya, yang berikut ada keliling. A. Pengertian keliling. Mengutip buku belajar menghitung keliling oleh Rifatul Mahmuda 2012 pada halaman 10, keliling adalah garis-garis yang membatasi sesuatu. Keliling merupakan ukuran yang diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan sisi-sisi bangun datar. Istilah keliling berasal dari bahasa Yunani, sebuah kata yang tersusun dari prefiks peri yang artinya keliling dan metron mengukur. Dengan kata lain, keliling disebut dengan perimeter atau panjang kontur dari sebuah bangun datar. Terdapat 2 hal mendasar yang perlu diketahui agar dapat menghitung keliling sebuah bangun datar, yaitu yang pertama jumlah sisi gambar, yang kedua gambar masing-masing sisi tersebut, dan yang ketiga dalam kasus lingkaran perlu diketahui panjang jari-jari dan diameternya. Yang B itu ada rumus keliling bangun datar. Keliling bangun datar terdiri dari rumus persegi genjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Berikut rumus-rumusnya yang dirangkum berdasarkan buku Asyik Belajar Bangun Datar dan Bangun Ruang karangan Denny Elvina tahun 2009 pada halaman 25. Yang pertama itu ada segitiga. Bisa kita lihat bentuk segitiga bangun datar ini memiliki 3 sisi. Segitiga biasanya memiliki 2 sisi yang sama atau memiliki 3 sisi yang sama panjang. Rumus untuk mencari luas segitiga dan keliling segitiga adalah L sama dengan 1/2
dikali A dikali T. Untuk mencari keliling yaitu S ditambah S ditambah S. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Ratu Adit. Untuk materi Baik, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adila Ayu. Kepada Adila Ayu kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang kedua, yaitu ada lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu dari jenis bangun datar. Jumlah keseluruhan sudut lingkaran adalah 360 derajat. Bangun datar ini memiliki komponen yaitu titik tengah, jari-jari, diameter, serta garis lengkung dan pi. Pi memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Rumus luas dan keliling lingkaran adalah yaitu luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Sedangkan R itu merupakan jari-jari lingkaran. Untuk rumus keliling lingkaran yaitu Pi dikali D. D sama dengan diameter. Yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki dua sisi panjang dan dua sisi lebar yang sama. Rumus luas jajar genjang adalah L sama dengan alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling bangun datar menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali buka kurung panjang tambah lebar tutup kurung. Untuk rumus jajar genjangnya itu luas sama dengan alas dikali tinggi. Sedangkan untuk rumus keliling jajar genjangnya itu 2 dikali buka kurung AB ditambah BC tutup kurung. Rumus lainnya alas sama dengan K keliling per 2 dikurang B. Sisi miring sama dengan K per 2 dikurang A. Tinggi sama dengan luas per tinggi. Yang keempat ada persegi. Persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Untuk menghitung keliling adalah menambahkan sisi-sisi tersebut. Rumus keliling persegi yaitu K sama dengan 4S. Jika suatu persegi memiliki sisi dengan panjang 5 cm, keliling persegi tersebut adalah keliling sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kelima ada persegi panjang. Persegi panjang merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang terbentuk oleh dua buah pasang rusuk yang panjang serta sejajar. Rumus kelilingnya yaitu sama dengan 2 dikali P tambah L. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang 5 cm dan lebar 4 cm, keliling persegi panjang itu menjadi 2 dikali 5 tambah 4 sama dengan 18 cm. Yang keenam ada trapesium. Trapesium merupakan suatu bangun datar yang terdiri dari 4 buah rusuk yang 2 buah diantaranya merupakan saling sejajar tetapi panjangnya tidak sama. Rumus kelilingnya yaitu A tambah B tambah C tambah D. Suatu trapesium memiliki panjang sisi sejajar 7 dan 14 cm, tinggi 9 cm, serta sisi miring 10 cm. Maka keliling trapesium tersebut adalah rumus awalnya yaitu A ditambah B ditambah C tambah D. Lalu dimasukkan ke rumus menjadi 7 tambah 14 tambah 9 tambah 10 sama dengan 40 cm. Yang ketujuh adalah layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar terdiri dari dua buah segitiga sama kaki serta berbentuk segi empat di mana memiliki alas yang berhempitan dan berbentuk menjadi suatu layang-layang. Rumus kelilingnya yaitu 2 dikali A tambah B. Yang kedelapan ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar yang memiliki 4 buah sisi. Memiliki dua pasang sudut, bukan siku-siku, dengan sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama. Rumus keliling dan luas belah ketupat yaitu keliling sama dengan 4 dikali sisi, luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Yang C ada berat. Yang pertama pengertian satuan berat dan alat ukurnya.
Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya buah ini beratnya 1 kilo. Satuan berat yang sering kita gunakan sehari-hari yaitu ons, kuintal, ton, kilogram, gram, pound, dan lain sebagainya. Biasanya kita menggunakan satuan berat ketika misalnya belanja di pasar, membeli barang di toko bangunan, dan lain-lain. Satuan berat secara umum merupakan standar suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menyatakan ukuran dari berat objek atau benda tertentu. Objek yang diukur, beratnya pun memiliki massa yang berbeda-beda dan tidak jarang diperlukan pengukuran untuk mengetahui berat atau massanya. Yang kedua, macam-macam alat ukur. Yang pertama ada timbangan berat badan. Yang kedua, timbangan rumah tangga. Yang ketiga, timbangan neraca. Yang keempat, timbangan bebek. Yang kelima, timbangan digital. Yang keenam ada timbangan gantung. Ketujuh ada timbangan bayi. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yutri. Kepada Yutri kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, berikut merupakan macam-macam satuan berat yang biasa digunakan di Indonesia. Yang pertama, kilogram atau kg. Yang kedua, hektogram atau Hg atau ons. Yang ketiga, dekagram atau DAG. Yang keempat, gram atau G. Yang kelima, desigram atau DG. Yang keenam, sentigram atau CG. Yang ketujuh, miligram atau mg. 8 pon, 9 kuintal, 10 ton. Tanggal satuan berat dan konversinya. 1 ton 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, 1 kg 1000 gram, 1 kg 10 ons, 1 kg 2 pon, 1 Ag 1 ons, 1 ons 100 gram, 1 pon 5 ons. Setiap turun 1 tingkat dikali 10, setiap naik 1 tingkat dibagi 10. Menurut tanggal satuan berat di atas, akan lebih mudah mengkonversikan satuan berat. Perhatikan beberapa contoh berikut. Yang A, 1000 gram sama dengan 1 kg. Yang B, 500 Ig sama dengan 5 DAG. Tanggal satuan berat umumnya digunakan untuk menghitung atau mengkonversi satuan berat. Misalnya sudah mengetahui berat benda 1 kg, lalu ingin tahu berapa ukuran berat dalam satuan lainnya, maka bisa menggunakan satuan berat ini. Tanggal satuan berat juga tidak sulit untuk digunakan. Sesuai pada gambar, rumusnya mudahnya adalah 1 jika turunan tangga, maka jumlah yang sudah diketahui dikalikan 10. 2 jika naik 1 tangga, maka jumlah berat yang sudah diketahui dibagi 10. Contoh soal, operasi satuan panjang. 2 km ditambah 7 dekameter dikurang 15 hektometer sama dengan titik-titik meter. Jawabannya 2 km sama dengan 2 dikali 1000 meter sama dengan 2000 meter. 7 dekameter sama dengan 7 dikali 10 meter sama dengan 70 meter. 15 hektometer sama dengan 15 dikali 100 meter sama dengan 1500 meter. Jadi 2 km ditambah 7 dekameter sama dengan 2000 meter ditambah 70 meter dikurang 1500 meter sama dengan 570 meter. Contoh soal yang kedua. Azizah membeli kain di toko Azad sepanjang 8, dekameter. Kemudian diberikan kepada ibu sepanjang 18 meter. Berapa meter sisa kain Azizah sekarang? Jawabannya diketahui mempunyai 8, dekameter dan diberikan sepanjang 8 meter.
Ditanyakan berapa meter sisa kain. Penyelesaiannya 8, dekameter sama dengan 8,5 dikali 10 meter sama dengan 85 meter. 85 meter dikurang 18 sama dengan 67 meter. Jadi sisa kain Azizah adalah 67 meter. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk soal ketiga akan saya jelaskan sendiri. Berat Adrian ditambah dengan berat Brian adalah 61 kg. Berat Adrian ditambah berat Citra adalah 63 kg. Berat Brian ditambah berat Citra 94 kg. Berapakah berat ketiga orang tersebut? Penyelesaian A ditambah B. A di sini mewakili Adrian, B itu Brian, sama dengan 61. A tambah C, C mewakili Citra yaitu 63. B tambah C sama dengan 94. Jawaban 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 218 kg. Kemudian 218 kg ini dibagi 2 karena terdapat 2A, 2B, dan 2C menjadi 109 kg. Jadi berat Adrian, Brian, dan Citra adalah 109 kg. Untuk soal keempat, cara menyelesaikan persoalan menggunakan mikrometer sekrup. Yang pada sebuah praktikum pengukuran seorang siswa, pengukuran diameter sebuah benda menggunakan mikrometer sekrup. Dari hasil pengukuran tentu berapakah diameter yang terbaca oleh mikrometer sekrup. Penyelesaian skala utama SU 3 mm tambah 0,5. 3 mm ini mikrometer skala utamanya yaitu yang sejajar, tidak yang tegak. Yang melintang ini yaitu terdapat 3 dan terdapat dari bawahnya yaitu 0,5 menjadi 3,5, dan skala putar SP 40 kali 0,01 mm terdapat sejajar dengan 40 menjadi 0,40 mm. Hasil pengukuran SU tambah SP sama dengan 3,5 ditambah 0,40 sama dengan 3,90. Jadi ketebalan benda yang diukur siswa yaitu 3,90. Untuk soal nomor 6 akan dijelaskan oleh Ratu Alit. Langsung ke nomor 6 aja, Yud. Kepada Adilah Ayu kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan soalnya, yaitu tentukan keliling bangun pada gambar di bawah ini. Jadi panjang AF itu sama dengan AB ditambah CD ditambah EF. Itu sama dengan 20 ditambah 20 tambah 40 menjadi 80 cm. Untuk GH tambah IJ tambah KL tambah MN itu sama dengan panjang AF, yaitu 80 cm. FG ditambah HI itu sama dengan panjang AN, sama dengan 60 cm. Jadi keliling bangun tersebut yaitu AF ditambah BC ditambah DE ditambah FG tambah HI ditambah GH tambah IJ tambah KL tambah MN ditambah JK ditambah ML ditambah HN menjadi 80 tambah 30 tambah 30 tambah 60 ditambah 80 ditambah 20 ditambah 20 tambah 60 sama dengan 380 cm. Untuk soal selanjutnya, gambar di bawah ini adalah bentuk kebun Pak Amin. Jika luas kebun ABFE sama dengan 150 meter kubik, panjang AB ditambah 15 meter dan panjang DE sama dengan 5 meter. Maka berapakah keliling kebun tersebut? Jadi luas ABFE itu sama dengan AB dikali AE. Luas ABFE sebelumnya sudah diketahui sama dengan 150. Lalu AB juga sudah diketahui sama dengan 15 dikali AE.
Jadi panjang AE itu sama dengan 10 meter. AE itu sama dengan panjang BF ditambah FG sama dengan juga panjang FG sama dengan 10 cm. Maka BG itu sama dengan BF akar 2 sama dengan 10 akar 2. Jadi keliling kebun tersebut yaitu AB ditambah BG ditambah CG ditambah CD ditambah DE tambah AE sama dengan 15 tambah 10 akar 2 ditambah 5 tambah 25 tambah 5 tambah 10 sama dengan 60 ditambah 10 akar 2. Untuk soal selanjutnya, perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku di bawah ini. Berapakah keliling bangun tersebut? AC2 itu sama dengan AB2 dikurang BC2 sama dengan 362 dikurang 152 sama dengan 1521 dikurang 225. Jadi panjang AC2 itu sama dengan 1296. Untuk panjang AC itu sama dengan 36 AC sama dengan DE sama dengan 36. BC sama dengan CD sama dengan AE sama dengan 15. Jadi keliling bangun tersebut yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah AE sama dengan 39 tambah 15 tambah 15 tambah 36 tambah 15 sama dengan 120 cm. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Alim Syarifah Mudaim. Kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan contoh soal yang dimana Cita memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Cita berencana memasang pagar dengan biaya pemasangan 30.000 per meter. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Cita untuk memasang seluruh kebunnya? Diketahui panjang atau P sama dengan 15 meter, lebar atau L sama dengan 8 meter, dan harga pemasangan yaitu 30.000 per meter. Dan yang ditanya yaitu biaya yang harus dikeluarkan Cita untuk memasang pagar seluruhnya. Jadi pembahasannya yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah L di dalam kurung sama dengan 2 kali 15 ditambah 8 di dalam kurung sama dengan 2 dikali 23 di dalam kurung sama dengan 46. Selanjutnya yuk. Nah, jadi keliling kebun Cita adalah 46 meter. Sedangkan biaya pemagaran sama dengan keliling kebun ditambah harga pemagaran per meter sama dengan 46 dikali 30.000 rupiah sama dengan 1.380.000. Jadi biaya yang harus Cita keluarkan untuk memagar kebun adalah 1.380.000. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Juga akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya kami baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal selanjutnya, yaitu pengukuran panjang, di mana jarak rumah Ani ke sekolah adalah 5 km, jarak rumah Ani ke pasar adalah 345 meter. Karena Ani harus pergi ke pasar terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, maka berapa meter jarak yang harus ditempuh Ani? Maka penyelesaiannya ialah jarak rumah Ani ke sekolah 5 km sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Karena dari kilometer ke meter itu sama dengan dikali 1000, dikali 10. Lalu jarak rumah Ani ke pasar 345 meter. Jadi penyelesaiannya 345 meter ditambah 5000 meter sama dengan 5345 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh ini adalah 5345 meter. Nah, soal selanjutnya pengukuran berat, di mana hari ini Ibu membeli beberapa barang belanjaan, yaitu antara lain 4 bungkus gula pasir sama dengan 0,5 kg, 3 bungkus kopi 2 ons,
minyak goreng 0,5 kg, ikan asin 1,5 kg, garam 0,5 kg, kelapa 3 kg, kerupuk 10 ons, maka itulah total belanjaan Ibu hari ini. Lalu penyelesaiannya 4 bungkus gula pasir sama dengan 0,5 km sama dengan 500 gram. Sama dengan 500 gram dikali 4 sama dengan 2000 gram. 3 bungkus kopi sama dengan 2 ons sama dengan 200 gram. Lalu 200 gram dikali 3 sama dengan 600. Minyak goreng 0,5 kg sama dengan 0,5 dikali 100 sama dengan 500. Ikan asin 1,5 kg sama dengan 1500 gram. Garam 0,5 kg sama dengan 500 gram. Kelapa 3 kg sama dengan 3000 gram. Kerupuk 10 ons sama dengan 1000 gram. Lalu total belanjaan Ibu adalah seluruhnya 9.100 gram. Lalu 9.100 gram dibagi 1000 sama dengan 9,1 gram. Jadi total belanjaan Ibu pada hari ini ya sama dengan 9,1 gram. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung panjang dapat dibagi menjadi tinggi yaitu jarak vertikal, serta lebar yaitu jarak dari satu sisi ke satu yang lain, diukur dengan sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Pengukuran panjang atau ukuran panjang suatu objek adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk menyusun secara berjajar dan berkesinambungan dari ujung objek yang satu ke ujung objek yang lain. Mengutip dari buku belajar menghitung keliling oleh Rifatul Mahmudah 2012 bagian 10, keliling adalah garis-garis yang membatasi sesuatu. Keliling merupakan ukuran yang diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan sisi bangun datar. Satuan besar merupakan standar atau dasar ukuran digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya buah ini beratnya 1 kilo, satuan berat yang sering kita gunakan sehari-hari adalah ons, kuintal, ton, kilogram, pound, dan lbs. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah menonton sampai selesai. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum